Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Wahyu Abdul Hakim, kelas PAIB NPM 31222081. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep berpikir dalam pandangan Islam. Konsep berpikir dalam pandangan psikologi. Kita kembali ke awal atau ke belakang. Konsep berpikir dalam psikologi bisa dikatakan proses memanipulasi atau mengolah dan juga mentransformasi informasi ke dalam memori di mana terdapat macam-macam berpikir, yakni dedukatif, indukatif, dan juga evaluatif. Dengan ini diharapkan jika seseorang bisa meningkatkan proses berpikir dengan cara yang kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke konsep berpikir dalam pandangan Islam. Konsep berpikir dalam Al-Quran. Di dalam Islam, konsep ini mengacu kepada dua sumber, yaitu Al-Quran dan hadis. Berpikir merupakan aktivitas manusia yang sangat mendasar untuk pembinaan dan pengembangan diri. Berpikir adalah sumber kekuatan yang meraih peradaban. Di dalam metode tafsir maudhu, dengan menelusuri dan menganalisis seluruh term al-fikr dalam Al-Quran, data primer penelitian ini adalah ayat-ayat dengan term al-fikr, sedangkan dalam sekunder adalah tafsir, buku, jurnal, dan literatur lain yang menunjang. Pemikiran ini menemukan tiga komponen. Yang pertama, tujuan berpikir. Yang kedua, cara berpikir. Yang ketiga, manfaat berpikir. Yang pertama, tujuan berpikir dalam Al-Quran yaitu mendapatkan kebenaran. Kalau kita berpikir di dalam Al-Quran, pasti mendapat kebenaran, karena Al-Quran itu zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dalam Al-Quran, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, mengamalkan syariat Islam. Di dalam Islam itu, di dalam Al-Quran itu pasti ketika kita menemukan ayat-ayat, pasti itu adalah syariat Islam. Contoh seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang ketiga, lebih dekat dengan Allah. Sudah pasti ketika orang membaca Al-Quran atau rajin membaca Al-Quran atau berpikir dengan memikirkan maknanya atau ayat-ayatnya, maka akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berakhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Yang kedua, cara berpikir menurut Al-Quran yaitu satu, berpikir dengan hati yang bersih. Harus berpikir dengan hati yang bersih. Yang kedua, berpikir dengan logika atau akal yang benar disertai bimbingan wahyu. Dengan memikirkan Al-Quran, tidak cukup kita membaca sendiri, harus dibimbing oleh guru, oleh dosen, atau oleh pak kiai kalau di pesantren, kalau di kampus oleh dosen yang mengerti tentang tafsir atau yang mengerti tentang Al-Quran. Yang ketiga, berpikir luas dengan cara yang sederhana agar mudah dipahami. Yang keempat, terbuka dengan pemikiran orang lain. Dan yang terakhir, berpikir dari proses hingga dampak yang dihasilkan. Selanjutnya, nomor 3, manfaat berpikir dalam Al-Quran yaitu mengetahui hikmah dari syariat Islam. Ketika kita berpikir dalam Al-Quran, menghadapkan Al-Quran atau mengikuti pengajian rutin,
karena di situ pasti membahas Al-Quran dan hadis. Yang pertama, mengetahui hikmah dari syariat Islam atas penerangan dari kiai atau ustadznya tersebut. Yang kedua, mengetahui hikmah dan tujuan ciptaan Allah. Di sini kita akan mengetahui tujuan Allah menciptakan makhluknya. Yang ketiga, termotivasi melakukan kebaikan. Itu ketika kita berkumpul dengan orang-orang soleh, maka kita akan kebagian solehnya. Amin. Diangkat derajatnya. Di dalam Al-Quran ada ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ketika kita mengamalkan syariat Islam, pasti Allah mengangkat derajat makhluknya. Yang kelima, terhindar dari hawa nafsu, karena diri kita itu kalau tidak diiringi dengan agama, maka nafsu itu akan lebih kuat. Tapi kalau kita difilter dengan agama, sering ikut pengajian, insya Allah kita akan terhindar dari kekuatan hawa nafsu atau bisa direndam. Yang keenam, mendapat ilmu pengetahuan. Udah pasti ketika kita menggali Al-Quran bersama Pak Ustadz, Pak Kiai, apalagi di perguruan tinggi, kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan, bukan sekedar ilmu Al-Quran, tapi dikaitkan dengan ilmu pengetahuan. Yang selanjutnya, berdasarkan penelitian ini, konsep berpikir dalam Al-Quran memiliki implikasi terhadap perencanaan, proses, dan evaluasi pembelajaran pendidikan agama Islam di kampus. Itulah presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.